Sebelum saya tanggapin juga ada satu pertanyaan di saya, Ustaz. Ketika Allah bilang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikatakan kita menjadi orang yang sempurna kebajikan kita sebelum kita infakkan harta yang paling kita cinta. Nah, pertanyaannya, yang kita cinta itu apakah mesti yang bernilai tinggi atau sesuatu yang tidak bernilai dalam pandangan orang lain tapi dalam pandangan kita ini luar biasa sekali. Ini gimana, Ustaz? Seperti Pak Komar tadi kan, mobilnya beliau diinfakkan dapat lagi mobil yang lebih bagus lagi. Apakah harusnya bernilai atau mungkin tidak? Nah, ini juga jadi bab menarik aja nih ntar. Ya, enggak, soalnya sayang kalau dijawab mas saya ini, kita tanggung punya. Jadi tadi kita udah punya judul tambahan tuh. Satu, sedekah dan keikhlasan. Nah, yang ini nih judulnya ntar sedekah Harta yang dan terbaik. yang terbaik. Jadi ukuran terbaik itu seperti apa? Karena ini ceritanya juga subhanallah, Pak. Saya banyak belajar tentang ukuran-ukuran dan akhirnya konklusinya seperti apa, bagaimana hati bertarung. Masa sih, gimana sih? Nah, ini karena ini pertanyaan mahal, jadi kita simpan aja, Tad. Iya, cakep. Ustadz yang sabar ya. Nah, kembali kepada tema kita. Lihat, pembicaraan kita di awal kan nih, ini kita lagi ngomongin bab matematika utang. Lihat, kan saya bilang nih waktu di kemarin ya, kalau kitanya punya utang 100 juta, kita tembak 10 juta. Enggak ada 10 juta, kita tembak 1 juta. Supaya apa? Supaya perjalanannya terjadi. 1 juta ini menghasilkan 10 juta. Tapi begitu dapat 10 juta, jangan lupa, kita belum habis perjalanan ini. Lewatin lagi, supaya nyampe di 100 juta. Kalau ternyata 10 juta enggak ada, 1 juta juga tidak ada, ya 100 ribu. 100 ribu buat nembak ke 1 juta, 1 juta buat nembak ke 10 juta, 10 juta buat nembak ke 100 juta. Kalau 100 ribu masih nggak ada, ya usahain dong. 100 ribu mau nggak ada, utang mau dibayar 100 juta, gimana ya? Usahain. Kalau udah sampai 100 ribu, lu boleh ngutang. Ya, boleh ngutang. Ngutang apa? Ngutangnya 100 ribu. Jangan ngutangnya 1 juta. Kalau ngutang 1 juta, ntar jadi DVD, jadi TV. Mau kegoda orang tuh. Yang 100 ribu aja, ngejaluk duit. Ada duit gak? Berapa? 100 ribu. Oh ada. Begitu lama, langsung aja seng gitu. Dapat dari kanan, buang ke kiri. Sak. Nanti insya Allah tuh, yang 1 juta, insya Allah dapat. Begitu 1 juta, jalan lagi ke 10. 10 jalan lagi 100. Nah, saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua, saya perlu mengingatkan kepada diri saya juga, perjalanan dari 100 ke 1 juta, 1 juta ke 10, 10 ke 100 tergantung syarat dan ketentuan yang ibu bapak usahakan. Paham ya? Kalau di antara jeda-jeda ini sholat duhanya 12 rakaat, sholat tahajudnya 11 rakaat berikut witir. Tiap hari baca waqiah, tabarok, ya, kemudian baca yasin, kemudian sholat hajat, sholat taubat, bisa jadi ini cepat sekali nih perjalanannya. Tapi kalau habis naruh duit, kita nggak ngipasin, ibarat kata tukang sate mah ya. Ibarat kata tukang sate nih, ada baranya, ada satenya. Ini bara udah hitam, udah merah nih. Tapi karena kita nggak tungguin, bukan saja dia nggak jadi-jadi, tapi hilang dimakan kucing. Tapi kita kipasin terus, kita zikirin, kita terus konsentrasi betul. Bapak Ibu kan belajar tentang teori kepercayaan diri kan? Belajar tentang bagaimana pikiran kita kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Ini salah satu yang wujudnya nyata. Kita pikirin utang kita lunas, insya Allah tuh lunas beneran. Tapi kalau kita udah khawatir, nggak bakalan jadi, nggak bakalan tembus, udah, insya Allah tidak. Dan saya beritahu ya kepada pemirsa semua, cari apa ya, cari peluang amal tuh susah bener. Makanya begitu ada di depan mata, ambil. Tapi perlu saya ingatkan nih. Saya bicara begini nih Ustadz Komar, bukan melahirkan para peminta. Saya mah sebelum bukan main tuh. Kalau ada orang tiba-tiba ngomong, Ustadz saya nih 1 bulan lagi harus bayar anak saya punya sekolah, saya pinjam duit dong. Buat saya tuh nggak perlu kita kasih tuh. Maaf ya pemirsa ya, boleh beda. Kan nggak harus sama mau Ustadz Yusuf Mansur kan. Nggak mesti ngikutin plak. Silakan aja. Kalau saya mah, kalau masih ada jeda waktu sebulan, gue nggak kasih tuh duit. Kita suruh aja dia dulu duha. Kita suruh dia tahajud. Cuman jangan lupa ongkosin dia pulang. Karena biasa kan dia datang kan ngarep nih. Yang gede enggak, jangan sampai diasinin. Tetap kita kasih, kita tanya ada ongkos nggak pulang.
Kalau dia bilang ada, ya udah jangan dikasih. Lah iya, beneran ini. Untuk mengajarkan orang-orang juga jadi bangun. Kalau belum apa-apa, dia dipepet. Kita tutupin. Kalau mau ditutup juga, panggil anaknya. Anaknya mana ibu? Suruh temuin saya ya. Bener nih Pak Haji. Bener, insya Allah kita bayarin. Datang anaknya. Oh, udah apal surah apa? Belum Pak Haji. Kira-kira bisa nggak kalau ngapalin Iqra dalam waktu sebulan? Ntar kalau udah ngapalin Iqra, ntar Pak Haji bayarin tuh bayaran sekolahnya biar kamu nggak dikeluarin. Terus emaknya bilang, ya lu ngapalin aja. Biar emak nggak pusing nih. Kalau saya boleh nggak ngapalin Pak Haji? Boleh, kalau ibu ngapalin, insya Allah ntar dikasih sama suaminya ya. Minta sama suami dong, masa mau gue minta? Nah begitu nih anak ngapal, kasih. Anak nih nggak ngapal juga, asal dia ada bunyinya. Begitu sebulan kan dia ngadep nih. Ayo coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra deh. Namanya ada usaha, tutup. Yang saya maksudkan kalau kita nggak ada apa, aduh itu orang bakalan miskin forever. Ini orang bakalan minta lagi buat bulan kedua. Ini orang bakalan minta lagi bulan ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sekali minta maaf nih sama para tamu-tamu saya. Kadang-kadang ngelihat saya jutek. Ada kawan-kawan saya melihat saya ini bagaimana. Enggak, sebenarnya itu saya melakukan apa yang dulu dilakukan sama para guru-guru saya. Kalau tahu belajarnya kayak gimana, ampun, kita kayak nggak diorangin sama guru-guru kita. Tapi ternyata itulah hakikat pembelajaran yang luar biasa. Saya satu masa dibilangin sama saya punya guru begini. Udah kamu ngabdi di sini. Insya Allah. Ternyata begitu saya ngabdi ke sono, kita nggak dikasih makan Pak. Nggak ditanyain makannya juga bagaimana. Nggak ditanyain duit itu, enggak. Kita bingung nih, tapi saya terusin. Tapi Pak orang sekarang mah nggak ada yang redonya begitu tuh. Jarang redo begitu. Kiai, maaf ya, Kiai kan yang nyuruh saya kemarin nih kerja. Tapi saya dikasih uang saku dong. Rata-rata begitu orang. Oh saya mau enggak. Suruh tunggu-tunggu, suruh pulang-pulang, suruh berdiri-berdiri, begitu. Sami'na wa ta'na sama guru. Baik ya pemirsa, kira-kira itulah yang kita bisa sampaikan pada episode kali ini. Insya Allah besok temanya akan kita pilih di antara dua. Sedekah dan keikhlasan atau sedekah yang terbaik. Insya Allah ya, doain supaya saya amin. dan kita semua panjang umurnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau lah yang punya kekuasaan, kekuatan, kemampuan, kemaha kebesaran ya Allah. Bayarkan hutang-hutang kami ya Allah. Bila Engkau melihat dengan dibayarin hutang kami, Engkau melihat kami tambah soleh, tambah rajin ibadahnya dan tambah imannya. Tapi bila Engkau melihat kami akan lupa diri lagi, kami akan lupa Engkau lagi, kami akan terus maksiat lagi. Sudahlah ya Allah, kami redho hutang ini tidak dibayar sampai kami betul-betul bisa menjadi hamba-Mu yang benar. Alaika tawakkalna wa ilaika anabnalikal masir walhamdulillahirabbil alamin. Baik pemirsa, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang setiap Selasa dan Rabu setengah 5 sampai setengah 6. Dan setelah ini pemirsa jangan tinggalkan dulu layar televisi Anda, akan ada acara selanjutnya yakni Lintas Pagi. Kami semua mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.